Kami percaya
Setiap kami yang berharap kepada Engkau, pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Karena Engkau sendiri Allah yang setia, yang pasti mengenapi setiap janji-janji kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, agar setiap kami Tuhan boleh mengalami pengalaman bersama dengan Engkau secara pribadi. Dan mujizat kudus nyata pada setiap kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat berita ini mengalami mujizat yang daripada, sehingga akan banyak kesaksian yang disampaikan oleh setiap umat berita ini, Bapa, untuk mempermuliakan nama-Mu, Bapa. Dan semakin hari nama-Mu semakin dilakukan. Kami percaya ada mujizat kesembuhan di langit di tempat ini. Setiap yang sakit kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan mengalami kesembuhan secara ilahi. Setiap yang berbeban berat kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kelegaan pada setiap kami. Engkau sendiri yang akan mengangkat beban berat kami ini Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat terus nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pimpin kami. Urapi kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapi secara khusus hamba Tuhan. Berikan hikmat pewahyuan kepada hamba. Pakai lidah bibir mulut hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati. Berikan telinga seorang murid kepada setiap kami boleh dengar-dengaran dan kami mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana dan rencana, apa yang akan Kau ajarkan pada setiap kami Bapa. Kami boleh menangkapnya dan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap kami untuk menumbuhkan iman kami, untuk terus menumbuhkan pengharapan kami kepada Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Biar hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang diagungkan di tempat. Terima kasih Allah. Terpujilah Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Walaupun tadi hujan, tapi kita tetap antusias. Amin. Kali lagi shalom. Oke, kita tetap bersemangat ya. Masih kita PowerPoint-nya boleh. Kita masih dalam serial Bangkit dan Menjadi Terang, bagian yang ke-8 yang diberikan judul Collaboration oleh Bapak Gembala pembina kita ya. Kalau beberapa tahun yang lalu kita sudah diajarkan tentang bagaimana kita berkolaborasi antara yang senior dengan yang junior ya. Beberapa event juga kita pernah serahkan kepada anak-anak youth untuk memimpin. Itu salah satu bentuk daripada kolaborasi di tempat ini. Dan para pemimpin departemen juga kalaupun memilih wakilnya, kita diajarkan untuk mengambil wakil yang kurang lebih 15-20 tahun usianya terpaut. Supaya apa? Supaya ada generasi baru yang bisa kelak memimpin dunia ini. Bahkan kita juga sudah berkolaborasi dengan anak-anak KID yang tadi kita lihat ya. Mereka sama-sama melayani di dalam ibadah raya, mereka main tamborin, itu anak-anak KID. Itu bentuk daripada kolaborasi. Tapi pagi hari ini kita akan belajar tentang kolaborasi antara kita dengan Tuhan. Ya. Nah, kenapa sih kita harus berkolaborasi dengan Tuhan? Ya, tadi saya doakan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Saya pembukaan aja dulu sebelum nanti kita masuk dalam pengajarannya Bapak Gembala Senior kita. Di sini siapa yang sudah tahu saat-saat ini sedang viral tentang Kristen progresif? Boleh angkat tangan yang sudah tahu? Masih ada yang belum tahu ya.
Kemarin Selasa kita juga Kersel bersama Bapak Gembala. Bapak Gembala mengajarkan tentang Kristen progresif itu sebetulnya bukan Kristen. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena setiap yang disampaikan oleh mereka itu tidak Alkitabiah. Mereka mengatakan bahwa walaupun tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, asal berbuat baik saja bisa masuk surga. Sementara firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada satu orang pun bisa masuk di dalam kerajaan surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan. Tapi mereka mengatakan asal berbuat baik saja, walaupun tidak percaya Yesus, pasti masuk surga. Ya, ini adalah pengajaran yang salah. Saya berdoa di tempat ini. Saya bukan mau menakut-nakutin ya. Kemarin kita Kersel di Serdang pun ada sedikit banyak saya juga bahas tentang bagaimana hari-hari ini semakin hari semakin jahat dan sudah muncul ya nabi-nabi palsu dan penyesat-penyesat. Seperti mereka-mereka ini sebetulnya kalau kita buka di YouTube banyak juga yang istilahnya mereka yang boleh dikatakan yang mualaf gitu kan, dia memberitakan firman Tuhan dengan cara-caranya mereka yang membuat penyesatan. Dan saya berdoa di tempat ini, kenapa saya harus menyampaikan ini terlebih dahulu supaya iman kita tetap teguh. Kita tidak mudah di ombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Jadi Kristen progresif ini dia mengatakan kalau berbuat baik itu kita sepakat ya, berbuat baik itu kalau kita berdonasi atau kita beramal banyak, itu boleh dikatakan berbuat baik. Betul nggak? Ya. Kalau kita ibadahnya baik, ibadahnya rutin, tekun, itu boleh dikatakan juga berbuat baik. Ya. Tapi saya mau katakan, kalau cuma karena berbuat baik saja orang bisa masuk surga, artinya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk surga. Ya. Orang-orang kaya yang bisa mengamalkan hartanya dengan banyak, itu yang bisa masuk surga. Karena itu dia melakukan perbuatan baik. Dan tokoh-tokoh agama saja yang bisa masuk surga karena dia ibadahnya tentunya lebih baik daripada umat atau jemaat yang ada. Dan saya mau katakan di sini bahwa harga surga itu tidak semurah itu. Hanya dengan beramal, hanya dengan beribadah lalu bisa masuk surga, itu tidak seimbang dengan harga surga. Enggak cukup gitu. Jadi bagaimana harus supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan surga? Ya kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena dia yang Tuhan 100% harus turun ke dunia menjadi manusia 100%, dan dia mau berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu baru harganya seimbang dengan surga. Ada pengorbanan dari Tuhan Yesus untuk menebus dosa saudara dan dan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah bukan hasil usaha kita, tetapi memang pemberian dari Tuhan kepada setiap kita. Jadi harus mengerti dulu ini ya. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan kolaborasi? Kita tahu bahwa kalau berkolaborasi dengan Tuhan, sekali lagi tidak akan mudah diombak-ambing dengan pengajaran-pengajaran sesat. Saya tidak menakut-nakutin, kita hidup sudah di penghujung akhir zaman. Ya, karena kitab Wahyu sudah mulai tergenapi. Adanya nabi-nabi palsu, adanya penyesat-penyesat, pengajar-pengajar yang membuat banyak orang yang imannya goyah bisa akhirnya melintir. Terutama kemarin ditekankan oleh gembala senior kita, anak-anak muda. Mereka kenapa bisa menerima? Iya, cukup berbuat baik saja. Mereka mengandalkan logikanya, kepintarannya, sehingga mereka bisa terpengaruh. Makanya ditekankan kemarin, hati-hati ada anak muda. Ya. Kita terus harus tetap berpegang kepada Alkitab, firman Tuhan. Ya.
Itu yang menjadi barometer kepada setiap kita. Ya. Kita lihat juga sekarang Israel sudah mulai diserang. Itu juga sudah menggenapi tanda-tanda akhir zaman. Ya. Sekali lagi saya tidak menakut-nakutin, supaya setiap kita mengerti, ya, kenapa kita harus berkolaborasi dengan Tuhan, supaya benar-benar kita ini imannya tetap teguh. Dan kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga kita tidak mudah tergoyahkan. Amin. Yes. Dan bahkan kemarin dari GBI pusat, ya, Pak Rubin memberikan surat untuk disebarkan kepada seluruh gereja. Sudah ada juga gereja yang namanya Shincheonji dari Korea Selatan. Ya. Pendirinya Lee Man-hee, ya, dia mengklaim bahwa dia memiliki pengikut 245.000 orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sudah masuk, ada di Riau, di Jogja, di Surabaya, dan lain-lain. Dan si Lee ini mengaku bahwa dia adalah sang Mesias. Ya, ini udah penyimpangan dan penyelewengan, dan dia juga tidak mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Gitu kan? Dia mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan Roh Kudus itu hanya sekelompok malaikat. Ini sudah benar-benar. Waduh, kita benar-benar, saya berdoa di sini kita seperti 5 gadis bijaksana yang selalu terus Tuhan mempersiapkan kita untuk menantikan. Oleh karena itu kita harus berkolaborasi. Sekarang kita masuk dalam pengajaran firman Tuhan. Yuk kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 30 dan 31. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayat 30, 31. Yuk kita buka semua Alkitab kita, ya, kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Artinya apa? Supaya Tuhanlah yang semakin besar dan kita semakin kecil. Ini adalah bentuk kolaborasi antara Tuhan dengan kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, kalau kita mau berkolaborasi dengan Tuhan, biarlah Tuhan yang semakin besar. Ya. Jangan kita pengen memimpin Tuhan. Kebanyakan orang seperti itu, mau-maunya kita. Tadi kan nyanyinya suka-sukalah, suka-suka suka-sukalah Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Ya, kalau mau berkolaborasi ya biar suka-sukanya Tuhan. Artinya Tuhan yang semakin besar, bukan kita yang semakin kecil. Ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ini juga? Kalau kita mau berkolaborasi dengan Tuhan, apa yang kita miliki tidak akan bisa berkembang dengan dahsyat kecuali kalau kita serahkan kepada Yesus. Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan biarlah suka-sukanya Tuhan gitu ya, berbuat apa saja kepada setiap kita. Ya. Contohnya apa, Pak? Tongkat, ya. Tongkat Musa selama dipegang oleh Musa itu menjadi tongkatnya Musa. Dan tongkat Musa itu ya tetap benda mati. Betul nggak? Berupa tongkat. Ya fungsinya cuma buat menopang begini doang. Tetapi pada saat tongkat Musa ini diserahkan kepada Tuhan, itu menjadi tongkat Tuhan. Ya. Dan pada saat Tuhan perintahkan lemparkan tongkat itu, maka menjadi ular. Nah, ular ini berbicara makhluk hidup. Jadi pada saat benda mati ini diserahkan kepada Tuhan, maka akan menjadi benda hidup. Jadi kalau kita mau berkolaborasi sekali lagi dengan Tuhan, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya. Ini Pink mengatakan, nothing is too great and nothing is too small to commit into the hand of the Lord. Artinya
tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang terlalu kecil untuk kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita merasa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Ya, kita percaya yang nggak ada aja bisa Tuhan buat menjadi ada. Apalagi kalau kita cuma punya yang kecil, kita bisa berikan. Contohnya apa? Buli-buli minyak di seorang janda pada saat diserahkan kepada Tuhan. Buli-buli ini bisa mengisi bejana-bejana, bukan satu bejana loh, bejana yang banyak. Dengan buli-buli yang kecil pada saat diserahkan kepada Tuhan terjadi suatu mujizat yang besar. Siapa yang sudah baca SMA kemarin dan hari-hari ini? Ini masih berbicara tentang Gideon. Betul nggak? Yang menjawab betul berarti yang baca SMA. Yang diam aja nggak tahu. Ya, kita sekarang sedang berbicara tentang Gideon. Gideon mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya ini adalah suku yang terkecil. Tuhan saya ini orang yang termuda di antara suku yang Manase yang dia ada di sini. Dia merasa kecil, tapi Tuhan katakan kamu akan aku jadikan seorang pahlawan. Betul nggak? Jadi di dalam tangan Tuhan yang kecil akan Tuhan buat menjadi besar. Yang kecil akan Tuhan buat menjadi luar biasa. Karena nggak ada yang terlalu kecil, nggak ada yang terlalu besar. Kalau kita mau serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi ini sekali lagi, tongkat di tangan Musa tetaplah tongkat kayu. Namun setelah diserahkan kepada Tuhan menjadi tongkat Tuhan sehingga dapat melakukan hal-hal yang dahsyat. Saya bacakan Keluaran 4 ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Ini pada saat Musa sudah menyerahkan tongkatnya kepada Tuhan, maka menjadi tongkat Allah atau tongkat Tuhan. Dan dengan tongkat Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Apa aja? Ya, perkara-perkara yang besar yang bisa dilakukan dengan tongkat Allah. Yang pertama, tongkat pada saat Tuhan suruh sentuhkan tongkat ini kepada batu, maka batu ini bisa keluar air untuk memberi minum seluruh bangsa Israel. Yang kedua, tongkat pada saat Tuhan perintahkan acungkan tongkat ini ke atas laut, maka laut itu bisa terbelah dan menjadi jalan seperti daratan untuk bisa bangsa Israel menyeberang. Dahsyat gak? Yes. Dahsyat gak? Dahsyat gak? Dahsyat. Yes, man. Ini rohnya PTC Cilegon kayaknya belum turun di tempat ini. Dahsyat gak pekerjaan Tuhan? Begitu dong Bapak Ibu. Pada saat segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan, tongkat Musa menjadi tongkat Allah, maka bisa membelah laut dan membuat jalan untuk bangsa Israel bisa menyeberang. Tongkat menyentuh air di pasir, ada yang komplain terlalu cepat ini saya soalnya materinya banyak ya. Tongkat menyentuh air di Mesir berubah menjadi darah. Ini kalau kita baca ya tentang tulah yang dilakukan Tuhan terhadap Firaun ya. Bapak Ibu Saudara kalau mau lebih jelas lagi baca di dalam Keluaran ya, Keluaran 7 tulah-tulah yang dilakukan oleh Tuhan buat Firaun ya.
Yang keempat, di sini dikatakan tongkat dipukulkan ke tanah dan debu tanah dan menjadi nyamuk di seluruh Mesir. Ya. Tongkat diulurkan ke langit dan guruh dan hujan es terjadi di tanah Mesir. Ya, sekali lagi ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya apa yang masih kita pegang, apabila kita lepaskan, maka Tuhan dapat memberi yang lebih baik dan dahsyat. Makanya tadi dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Dahsyat. Amin. Tapi kadangkala kita merasa, waduh, meragukan gitu ya. Benar nggak kalau kita serahkan itu Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita? Benar nggak kalau kita serahkan itu Tuhan bisa membuat sesuatu yang dahsyat? Kalau kita benar-benar mempercayai kebenaran firman Tuhan, apa yang dicontohkan tadi, begitu banyak apa yang sudah dikerjakan dilakukan oleh Tuhan ya, terhadap umatnya, bangsa Israel ya, maka kita harusnya berubah paradigmanya dari mulai sekarang, bahwa kita benar-benar mau berkolaborasi dengan Tuhan dan menyerahkan apa yang ada pada setiap kita, supaya Tuhan yang semakin besar dan kita yang semakin kecil, supaya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita dan kita cuma tinggal mengikuti saja. Memang tidak mudah. Jadi Bapak Gembala mengatakan itu Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Karena kita tidak tahu ke depannya akan terjadi seperti apa. Tapi kita percaya bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Artinya apa? Dia tahu dari awalnya dan Dia juga tahu akhirnya seperti apa. Kita nggak tahu hari esok seperti apa, tapi Tuhan tahu. Tahun depan tahu nggak Tuhan apa yang akan terjadi buat kita? Tahu, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Nah, si Jack ini mengatakan Tuhan bukan hanya memberkati saudara, tapi Tuhan mempersiapkan yang lebih besar, mempersiapkan saudara untuk menjadi berkat buat semua orang. Amin. Sekarang apa yang masih kita pegang saat ini? Nah, kita masuk pengajaran yang intinya di sini, apa yang saat ini masih kita pegang, yang harus kita serahkan, yang harus kita lepaskan kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa memakai kita dengan dahsyat, dan kita boleh memperoleh kemenangan dari satu anugerah ke anugerah yang lain. Yang pertama yang harus kita serahkan kepada Tuhan, jangan kita pegang lagi, yaitu dosa dan kelemahan. Roma 3 ayat 23 dan 24, saya bacakan aja ya buat Bapak Ibu Saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebus dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, keselamatan yang Tuhan berikan ini adalah Tuhan berikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, dan itu harganya seimbang dengan sorga. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil kepintaran kita, hasil kepandaian kita, hasil jeripayah kita, tetapi memang pemberian secara cuma-cuma kepada setiap kita. Lepaskan dosa, maka kita akan menjadi merdeka dan Tuhan akan bebas memakai hidup. Genapi visi yang ada di tempat ini, menjadi jemaat yang kudus, supaya Tuhan bisa dengan bebas memakai hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kalau kita tidak kudus, Tuhan tidak akan mau memakai kita. Gak mungkin terang dan gelap bersatu. Tidak mungkin dosa dan kekudusan bisa bekerja sama, berkolaborasi. Gak mungkin. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan bisa dengan bebas memakai kita, maka kita harus introspeksi diri. Ada dosa apa yang harus kita lepaskan?
ada kelemahan apa yang harus kita lepaskan. Nah, supaya benar-benar Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lepaskan? Waktu. Di dalam Efesus 5 ayat 15, 16 dan 17. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus dengan bijak mempergunakan waktu. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Kepada setiap kita diberikan waktu yang sama. Sehari 24 jam. Gak mungkin kepada Pak Sabar dikasih waktu sehari 26, ke saya cuma 12 jam. Gak mungkin. Saya waktunya lebih pendek, gitu. Pak Sabar waktunya lebih panjang. Enggak. Tuhan itu adil. Kepada setiap kita diberikan waktu yang sama. Sehari 24 jam. Oleh karena itu kita harus mempergunakan waktu ini dengan bijak. Kenapa Tuhan yang mengatakan, wah, Indonesia ini masuk ranking yang pertama. Bagus nggak? Bagus. Lihat dulu ranking pertama dalam hal apa? Ranking pertamanya sih bagus, tapi lihat dulu apa gitu ranking pertamanya. Ternyata setelah melalui survei, Indonesia mendapat ranking pertama itu. Pada umumnya orang-orang memakai atau apa ya, bermain sosial media 5 jam sehari. Mending kalau 5 jam itu dengerin khotbah, baca firman. Ya ini nggak tahu 5 jam sehari mungkin juga bisa lebih kalau digunakan untuk ya lihat TikTok, lihat main game gitu kan bisa lebih mungkin. Ya. Ini menurut survei Indonesia mendapatkan ranking yang pertama. Artinya nggak bagus gitu kan, karena yang disurvei ini adalah orang-orang Indonesia pada umumnya main HP atau main sosmed itu 5 jam sehari dan dia tidak bisa mempergunakan waktu dengan bijak. Ya puji Tuhan kalau benar-benar 5 jam itu ya wah, dengerin khotbah sampai 4 seri gitu kan. Terus masalah waktu, ada kesaksian dari senior pastor kita pada saat masih kuliah dan juga pada saat sudah bekerja. Ya. Dari mulai semenjak kuliah selalu Bapak Gembala ini pulang kuliah gitu menjadi suatu kebiasaan. Setelah pulang kuliah itu melayani anak-anak muda. Ya. Begitu juga setelah pulang kerja dia langsung melayani anak-anak muda. Jadi waktunya benar-benar dipergunakan secara bijak untuk melayani anak-anak muda supaya anak-anak muda itu ya pada saat itu juga senior pastor kita masih muda, jadi mungkin sebaya gitu ya antara youth dengan youth atau DM dengan DM gitu, mereka rangkul untuk dilayani, untuk belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama. Bahkan sampai seringkali Bapak Gembala katakan pulang sampai jam 12 malam dan gak ada kendaraan. Akhirnya apa? Harus naik truk sayur, harus naik pulang itu truk sampah, nebeng gitu. Jadi bayar harga yang dilakukan oleh Bapak Gembala senior kita untuk melayani orang, walaupun mungkin sudah capek, sudah bekerja capek dan harus melayani, tapi apa hasilnya? Tuhan memberikan kemudahan dan perusahaan mentargetkan waktu Bapak Gembala kita bekerja, perusahaan mentargetkan dalam setahun harus bisa membuat 2-3 produksi yang baru. Tapi apa? Pada saat waktu
diserahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemudahan di dalam pekerjaannya, sehingga target yang diberikan oleh perusahaan baru bulan April aja sudah terselesai. Yang harusnya targetnya dalam 1 tahun, tapi dalam bulan keempat aja targetnya sudah terselesaikan. Artinya dari bulan ke-5 sampai bulan 12 waktunya lebih banyak lagi untuk melayani Tuhan. Jadi saya mau katakan di tempat ini, kalau kita sudah melayani Tuhan, yuk kita tetap berikan pelayanan itu kepada Tuhan. Waktu kita serahkan buat Tuhan, supaya Tuhan akan memberikan kemudahan demi kemudahan buat setiap kita. Amin. Jangan udah melayani lalu malah jadi mundur, bukan maju. Sementara Tuhan mau pakai setiap kita untuk semakin hari semakin luar biasa. Jangan pada saat pemimpin ajak, ayo menara doa hari Jumat, kurang-kurang kata. Terus yang muncul di Zoom itu 4L. Apa? Lu lagi. Yuk, kita siapkan waktu. Siapa yang menjanji mau mempersiapkan waktu untuk Tuhan, menyerahkan waktu untuk Tuhan? Amin. Yuk, kalau diajak sama Pak Miming doa, yuk siapkan waktu. Ya memang kadang-kadang saya juga, Pak Yuda ini saya usahakan ya Pak, karena tapi saya benar-benar mengusahakan gitu Pak. Walaupun mungkin agak telat sedikit, tapi saya masuk gitu, karena memang ada pekerjaan. Tapi jangan beralasan gitu kan, walaupun nggak ada pekerjaan, saya sibuk Pak Mimin, saya nggak bisa ikut doa. Jangan ya. Kita tahu kalau kita serahkan waktu kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kemudahan. Amin. Diajak doa aja sama Pak Mimin, kita masuk doa aja. Jangan 4L lagi. Lu lagi yang datang. Malam saya tidurnya kemalaman, jadi nggak bisa bangun pagi. Yaitu cuma Tuhan dan saudara yang tahu ya. Silakan aja. Tapi sekali lagi, kalau kita mau berkolaborasi dengan Tuhan, biar Tuhan yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Ya. Jangan kita yang mengatur Tuhan. Amin. Kayaknya aminnya berat amat gitu ya. Tapi kalau kita melihat kesaksian dari Bapak Gembala, kalau memang penasaran ya silakan tanya langsung kepada Bapak Gembala sendiri kita. Ya. Tapi kesaksian ini yang membuat kita bisa bercermin, kita bisa meneladani. Karena apa yang disaksikan oleh Bapak Gembala senior kita adalah suatu pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bijak, ya kita lihat pengalaman dari pemimpin rohani kita. Itu yang kita terapkan di dalam kehidupan kita ya. Rick Warren mengatakan waktu adalah sesuatu yang berharga, jadi harus dipergunakan dengan bijak, karena tidak bisa ditambah atau dikurangi atau tidak bisa kembali lagi ya. Nggak bisa kembali lagi ke tahun-tahun sebelumnya. Kalau waktu sudah berjalan, sudah berlalu, sudah nggak bisa kita minta dikurangin atau ditambahin lagi, tidak bisa. Ya saya juga maunya kembali ke 30 tahun yang lalu. Saya masih muda, masih kuat, istri saya juga masih seger gitu ya. Maunya seperti begitu, tapi nggak bisa. Kita tidak bisa mengurangi atau menambahin, kita tidak bisa kembali ke masa lalu kita yang sudah terlewati. Jadi kalau kita investasikan waktu untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan membuat waktu kita menjadi efektif serta melipat gandakan hasilnya, seperti tadi kesaksian dari Bapak Gembala. Diberikan target oleh perusahaan 1 tahun, ternyata baru 4 bulan saja sudah tercapai. Nah, apa yang
harus kita serahkan kepada Tuhan. Kembali yang ketiga adalah talenta, karunia dan potensi. Ya, amin. Kalau ini semua kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai setiap kita untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Ya, kita jangan ngomong di muka bumi, di Cilegon aja. Ya. Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk memperluas kerajaannya di Cilegon ini, karena kita ditempatkan di wadah ini. Ini bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan dan Tuhan tahu. Jadi jangan ada satu orang pun yang mengatakan, Pak, saya nggak punya talenta, Pak, saya nggak punya karunia, Pak, saya nggak punya potensi. Itu artinya apa ya? Itu artinya kita menghina Tuhan. Tuhan menciptakan kita pasti dengan ada satu tujuan. Ya kalau Bapak Ibu Saudara tanya gitu kan, emang Pak Yuda belajar bisa berdiri di tempat ini? Sama. Saya nggak punya background. Kalau saya mau mengatakan, saya juga nggak bisa. Tetapi pada saat saya mau belajar dan saya serahkan, Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kemampuan. Cuma jangan memaksakan kehendak ya. Seringkali di sini diajarkan kita harus cari talenta kita apa, karunia kita apa, potensi kita apa. Jangan paksakan. Gak bisa nyanyi tapi pengen jadi WR. Dia ngomong aja males, kita apalagi nyanyi. Jangan dipaksakan. Jadi gali dulu apa. Bagaimana caranya supaya kita mengerti, oh ini talenta saya, oh ini karunia saya. Kalau orang lain mengerjakan ini sulit, tapi kalau kita mengerjakannya mudah, itu artinya kita punya talenta di situ. Amin. Mungkin buat orang-orang, doa itu susah. Tapi buat saya kok doa itu kayaknya mengalir aja gitu. Artinya kita punya talenta menjadi pendoa. Kalau kita memuji menyembah Tuhan itu susah, itu kita nggak punya talenta di situ. Cari talenta yang lain. Mungkin dengan kita mendengarkan orang yang punya keluh kesah, terus orang itu merasa terlepaskan, terus akhirnya kita juga punya talenta untuk mendengarkan keluhan masalah dari orang-orang. Jadi talenta itu setiap kita itu berbeda-beda. Tapi kita harus serahkan kepada Tuhan supaya bisa memperluas kerajaan Allah di kota Cilegon. Amin. Ya, sekali lagi jangan ada yang mengatakan saya nggak punya talenta. Itu artinya mengecewakan Tuhan. Ya, kita semua punya talenta. Minimal satu talenta Tuhan. Dan itu harus kita kembangkan. Itu harus menghasilkan buah supaya setiap kita benar pada saat Tuhan bertanya apa hasil yang ada pada setiap kita bisa. Saya berbuah. Bahkan kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan buah kita menjadi buah yang lebat. Amin. Yang maksimal. Tuhan buat potensinya maksimal. Saya sering juga mengatakan di sini dulu disuruh pelayanan untuk doa syafaat aja sampai melintir gitu, saking takutnya. Tetapi saya paksakan, saya mau. Apalagi untuk berbicara seperti begitu. Saya bukan orang yang pintar ngomong gitu. Dulu saya juga kalau untuk berbicara ini ya sedikit sekali gitu. Saya nggak bawel, bukan orang yang bawel gitu ya. Tapi ya pada saat saya serahkan dan belajar dan saya mau mengikuti, ya Tuhan bisa pakai setiap kita dan Tuhan tambahkan talenta, karunia dan potensi yang ada pada setiap kita. Amin. Di sini Larry Bird mengatakan seorang pemenang adalah mereka yang mengenali talenta apa yang ada padanya, yang Tuhan berikan dan dikerjakan menjadi suatu skill untuk menyelesaikan tujuan. Kalau kita sudah mengetahui talenta yang Tuhan berikan kepada kita dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan
membuat kita menjadi suatu skill untuk menyelesaikan tujuannya Tuhan. Amin. Ya. Luar biasa kalau kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Amin. Apalagi yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Sama-sama katakan apa yang harus diserahkan kepada Tuhan? Uang. Yang kenceng. Uang. Kalau bicara masalah ini memang nggak mudah. Kita mau menyerahkan uang kepada Tuhan. Ya. Berbicara menyerahkan uang artinya kita mengembalikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Ya. Padahal ini Tuhan katakan persembahan persepuluhan ini adalah bagian Tuhan yang harus kita kembalikan. Tapi gak mudah. Masih orang banyak berpikir gak cukup. Saya mau berikan kesaksian ini tentang gereja kita. Ya. 2 tahun pertama pada saat gereja ini berdiri, saya waktu itu yang benar-benar sebagai pemegang keuangan, sebagai bendahara juga, nggak mengembalikan persepuluhan. Kita memang waktu itu nggak terlalu terseok-seok memang, karena masih untuk PK pemusik, PK WL singer ini masih ditopang dari pusat. Sampai suatu ketika Pak William bertanya, gerejamu mengembalikan persembahan persepuluhan? Belum, Pak. Kenapa belum? Ya saya dengan polosnya mengatakan belum cukup, Pak. Uang yang ada di kas belum cukup. Kembalikan, hitung semuanya. Selama 2 tahun, Pak. Iya, Pak. Di kas kalau sudah dihitung semua untuk mengembalikan uang nggak cukup, Pak. Ya udah kalau begitu sekarang kamu bertobat. Saya ditegur seperti begitu. Dari mulai sekarang bulan ini kamu harus mengembalikan persembahan persepuluhan. Yang kemarin-kemarin biarlah diampuni dosanya oleh Tuhan. Saya bilang siap, Pak. Dari mulai saat itu kita mengembalikan persembahan persepuluhan ke BPH, ke BPD dan juga kepada pusat pusat. Sampai sekarang kita melakukan itu. Apa yang terjadi? Tuhan terus pelihara. Keuangan WTC Cilegon Tuhan pelihara. Sampai saat ini itu biaya operasional per bulan itu nggak kecil. Tapi Tuhan terus cukupkan. Amin. Jadi kalau kita serahkan uang kita kepada Tuhan melalui persembahan persepuluhan, Tuhan sendiri yang akan melipat kali gandakan. Dan kita juga bukan cuma persepuluhan diajarkan oleh Tuhan, kita juga harus menabur benih. Ya. Kita juga harus mengembalikan buah sulung. Itu selalu kita kerjakan dengan taat, dengan takut akan Tuhan, supaya benar-benar di sini Tuhan katakan sikap kita terhadap uang akan menentukan seberapa besar kepercayaan Tuhan kepada kita untuk mengelola aset milik Tuhan. Saya mau jelaskan sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, dengan banyak, tapi saya percaya di tempat ini nggak ada. Banyak orang mempunyai persepsi, wah kalau mengembalikan persepuluhan, wah enak gembalanya. Gembalanya pasti, wah bisa beli ini, beli itu dengan persembahan. Saya mau kasih tahu ya, di WTC ini ada SOP. SOP yang benar-benar diatur oleh senior pastor kita. Ya. Pak Sabar, Ibu Bevi, Pak Yuda, Ibu Mi, tidak boleh pegang uang. Semua bukan berlaku di cabang ini saja, di cabang-cabang yang lain semua para pemimpinnya tidak boleh pegang uang. Uang harus ada di akun atau dibuat akun cabang masing-masing.
Saya mau jelaskan sekali lagi. Jadi WTC ini punya akun ya, WTC Cilegon punya akun di BCA. Jadi semua pemasukan itu masuk ke bank tersebut ya. Dan itu tidak bisa dikeluarkan. Apa ya? Itu tidak bisa dikeluarkan oleh kita. Memang cek ada dipegang oleh kita, tetapi cek itu harus ditandatangan satu oleh orang di sini dan satu oleh pemimpin yang ada di pusat. Kalau nggak Pak Wiro Panju. Jadi cek ini nggak bisa cair kalau cuma tanda tangan Pak Sabar saja atau tanda tangan saya aja, nggak bisa dicairkan. Jadi setiap bulan memang kita meminta mencairkan cek untuk biaya operasional dan kita serahkan kepada bendahara di tempat ini. Jadi sekali lagi Pak Sabar dan saya, juga istri kita juga nggak ada yang pegang uang. Ya. Jadi benar-benar pure kalau memang persembahan persepuluhan, kolekte segala macam itu benar-benar masuk ke bank BCA akun dari WTC Cilegon. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sikap kita terhadap uang akan menentukan seberapa besar. Kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, yuk kita bisa dipercaya, kita serahkan masalah uang kita kepada Tuhan. Amin. Ini bukti bahwa kalau kita menyerahkan uang kita kepada Tuhan, Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Tuhan tidak, walaupun biaya operasional di tempat ini sangat besar, tapi setelah kita taat melakukannya, bukan kita bisa mencukupi tiap bulannya biaya operasional, tapi kita juga bisa fasilitas kita tambah-tambahkan untuk lebih baik lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan dulu kemuliaan buat Allah kita yang baik. Billy Graham mengatakan di sini, bagaimana kamu memperlakukan tentang uang, saya akan tahu bagaimana kamu memperlakukan Tuhan. Wow. Tajam sekali omongannya. Bagaimana kamu memperlakukan tentang uang, saya akan tahu bagaimana kamu memperlakukan Tuhan. Gak mungkin kalau kita tidak menyerahkan uang kepada Tuhan, lalu kita bisa menghormati Tuhan atau punya rasa takut akan Tuhan yang begitu besar. Karena Mamon dan Tuhan itu kuasanya sejajar ya. Makanya uang ini memang berbicara yang cukup sulit juga gitu kan. Karena seringkali kita untuk kita percayakan uang kepada Tuhan ini nggak mudah. Kerelaan kita untuk menyerahkan uang ini kepada Tuhan nggak mudah. Seringkali kita beralasan. Tapi percayalah, kalau kita serahkan, Tuhan bisa melipat kali gandakannya. Tuhan bisa mencukupkan pada setiap ini. Amin. Ya. Saya berdoa setelah kita mendapat pengajaran ini, kita semua menjadi pelaku firman. Kita mau mentaati apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala Senior kita kepada setiap kita. Ini kita lewati. Nah, yang kelima, apa yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Studi kita, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan. Kalau diserahkan kepada Tuhan akan berdampak besar. Buat anak-anak yang masih sekolah, serahkan kepada Tuhan. Pergunakan waktu dengan bijak. Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmah. Tuhan sendiri yang akan memberikan kepintaran kepada setiap. Setiap kita yang bekerja, yang berbisnis, serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang semakin memimpin kita di depan, memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada satu kemenangan. Itu firman Tuhan. Kalau kita serahkan, maka Tuhan sendiri yang akan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pelayanan, jangan kita sepelekan masalah pelayanan.
Kalau kita serahkan pelayanan kita kepada Tuhan, Ya. tadi dikatakan Ya. potensi kita akan semakin Ya. Amin. naik. Amin. Karunia kita akan semakin di Amin. bawah. Amin. Talenta kita akan semakin di bawah. Amin. 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 Pelayanan itu memang jangan dianggap wah yang nomor sekian. No. Tapi kalau memang kita mau bayar harga, Iya. kita mau ya, memberikan yang terbaik di dalam Amin. pelayanan kepada Amin. Tuhan. Ingat Tuhan itu tidak mau berhutang kepada setiap orang. Kita memberikan yang terbaik di dalam Ya. pelayanan, maka Tuhan juga yang akan memberikan yang terbaik buat setiap. Yes. Amin. Yes. Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan Amin. bagi setiap Amin. kita. Hudson Taylor mengatakan pekerjaan Tuhan yang diserahkan kepada kita tidak akan kekurangan penyediaan. No. Kalau Tuhan memberikan proyek kepada setiap kita, Ya. walaupun mungkin Ya. itu proyeknya di luar kemampuan kita, Ya. pasti Tuhan memberikan Amin. penyediaan yang Amin. tersedia. Amin. Seringkali kita juga mendengar kesaksian kembali dari Bapak Gembala kita untuk membuat RIS, untuk mengerjakan Ya. HOB. Apalagi kemarin juga kita diundang untuk meresmikan pabrik air minum di HOB. Ini butuh biaya, butuh dana yang sangat besar. Dan di luar kapasitas atau di luar kemampuan dari Ya. Bapak Gembala senior kita. Tapi karena ini perintah Tuhan, Amin. ya, karena ini memang kemauannya Tuhan, Amin. proyeknya Tuhan, Amin. maka Tuhan sendiri yang akan Amin. memberikan penyediaan, Ya. penyertaan, Amin. bahkan perlindungan secara Ya. ilahi buat setiap proyek. Amin. Tuhan sendiri yang akan bertanggung Jawab. jawab. Amin. Jangan kita berpikir, aduh mana mungkin, mana bisa. Seringkali kita so tahu, padahal kita harusnya sadar bahwa Tuhan itu Ya. maha tahu. Jadi kita jangan sok. Ya mudah-mudahan kita sadar semua ya, Bapak Ibu dan saya itu sadar semuanya bahwa Tuhan itu maha tahu. Kita jangan sok tahu ya. Kita jangan yang mengatur Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang mengatur setiap kita. Amin. Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Amin. kita. Keenam, apa yang harus diserahkan Tubuh kita. kita kepada Tuhan ya, yaitu tubuh kita. Ya. Tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Kalau diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita secara Amin. dahsyat untuk Amin. melakukan Amin. rencana. Amin. Kita harus benar-benar tahu bahwa kita ini adalah bait Roh bait Kudus. Allah, gitu kan? Jadi jangan kita merusak, Ya. nggak punya hak kita untuk merusak bait Allah Ya. dengan hal-hal yang nggak Tuhan ingin. Kalau kita begadang, artinya dengan maksudnya nggak ada tujuan apa-apa, kita merusak bait Allah. Ya. Lah Oma Hiram aja tahu, begadang jangan begadang. Nah kita juga harus tahu bahwa ini adalah bait Allah. Ah. Ya. Jangan kita merusak, kita tidak punya hak loh untuk merusak bait Allah. Jadi kita harus memelihara bait Allah. Yes. Bahkan diajarkan oleh Bapak Gembala kita, ya kita harus istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga, Ya. bla bla bla, itu diajarkan oleh Amin. Bapak Gembala pembina Amin. kita supaya hidup kita sehat dan Amin. kita bisa berfungsi Amin. secara maksimal Amin. untuk setiap rencana Amin. Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi jangan sia-siakan No. tubuh kita dan serahkan tubuh ini untuk Amin. kemuliaan Amin. nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, mau janji potensi Cirebon? Ya. Terakhir, ini Watchman ini hamba Tuhan yang kalau ini menjadi idola saya. Kenapa? Dia ini orang, boleh dikatakan orang ya cuman kerjaannya juga cuman tukang ledeng, ya, pekerja kasar. Dia bukan orang pintar, dia nggak bisa baca tulis.
Dia bisa membaca pada saat setelah menikah dan istrinya yang mengajarkan untuk bisa membaca. Buku yang dia baca cuma satu buku, yaitu firman Tuhan. Tapi orang ini benar-benar luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya. Setelah dia baca firman Tuhan, dia imani, dia percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan pakai menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Banyak mujizat yang sudah terjadi oleh dalam pelayanannya semasa hidupnya. Banyak kesembuhan-kesembuhan ilahi yang dilakukan oleh Watchman ini. Bahkan ada beberapa orang yang sudah meninggal didoakan oleh hamba Tuhan ini bangkit kembali, ya, hidup kembali. Amin. Jadi awalnya dia adalah orang yang bodoh. Awalnya dia hanya pekerja kasar, tukang lego. Tapi pada saat dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan buku yang dia baca, yang dia percaya, satu-satunya hanya firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengupgrade dia menjadi hamba Tuhan kelas tinggi. Amin. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Jangan kita merasa kecil. Gak ada yang terlalu kecil, gak ada yang terlalu besar. Kalau kita mau serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan pakai. Amin. Amin. Ini contohnya hamba Tuhan. Dan saya senang dengan Watchman ini. Amin. Ya, kan dia luar biasa, pelayanannya luar biasa. Dia mengatakan kita harus tahu bahwa tubuh ini untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan kita merasa, wah, tubuh kita mau begadang kek, mau apa terserah kita. Ya, jangan suka-sukanya kita, tapi suka-sukanya Tuhan. Amin. Tadi lagunya luar biasa, kalau bisa ini ya. Ini saya berdoa sekali lagi supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan pengajaran dari senior pastor kita. Amin. Ya. Amin. Dan biarlah setiap kita boleh menghidupi, kita menyerahkan apa yang ada pada setiap kita, supaya kita bisa berfungsi maksimal untuk kerajaan. Amin. Saya undang pemusik OEL untuk maju ke depan. Biar Engkau terus bekerja Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati, tapi Allah Roh Kudus terus bekerja pada setiap kami. Allah Roh Kudus yang terus memimpin. Amin. Amin. Kami mau menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami. Semua apa yang ada pada kami, kami serahkan ke dalam tangan. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga setiap rancangan dan rencana-Mu Tuhan boleh tergenapi di dalam kehidupan. Terima kasih Allah. Terima kasih. Kurialah mendengar janji